Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua di rumah ataupun di sekolah. So, before I start today's lesson, I'm going to introduce myself. My name is Rizky Amelia, and you can call me Miss Riris, boleh, atau Miss Amel juga boleh. So, welcome to my class. Today we are going to have an online meeting for our next unit. Are you ready, Bapak Ibu? Okay. If you're ready, you can give me like some reactions. Boleh kasih jempolnya, Bapak Ibu, atau emoticonnya buat teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah ready. Oke, buat yang sudah mungkin santai atau mungkin sedang tidak ada pekerjaan, boleh Bapak Ibu untuk dinyalakan kameranya juga, menemani saya biar tidak sendirian. Oke, thank you very much, Bapak dan Ibu semuanya. Okay, so let's start our class with a mini quiz from me. It is quite easy. Bapak Ibu, saya ada sedikit quiz ya untuk ice breaking hari ini. Tidak perlu terbebani karena ini tidak masuk nilai ya, Bapak Ibu. Silakan dijawab sebisanya saja. Nanti kita akan pelajari kok materinya. Oke, so this is the first one. Saya akan berikan clue tentang seseorang dan Bapak Ibu silakan tebak pekerjaannya itu apa. Oke, di sekolah ini dia posisinya sebagai apa? Oke, ada di mana dia bekerja, bersama apa, atau menggunakan alat apa dia bekerja, kemudian pekerjaannya ngapain, aktivitasnya, dan mungkin sifat-sifatnya ya. Oke, so Bapak Ibu silakan boleh dijawab pertanyaan pertama, boleh dengan huruf alfabet saja. You can type A, B, or C on our chat box. Okay, this person works at the front desk. She answers at the telephone and helps you find your classroom. And also, she is friendly. Kira-kira siapa Bapak Ibu? Oke, ini kayaknya sih hampir semuanya betul ya Bapak Ibu ya. Oke, great job for everyone. And how about the next one? Nah, ini kali ini lebih dari satu orangnya ya Bapak Ibu dan udah ada nama-namanya. Oke, so we have several people here. Ada Mrs. Weni, Miss Putri, dan Miss Ratna. Oke, gampang lah ya Bapak Ibu. Di sini ada kosakata yang sangat familiar, ada classroom, ada math, science, bahasa Indonesia, terus ada tambahan juga young and smart. Oke, ini kayaknya 100% betul. Oke, betul betul. Oke, amazing. Nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan hingga kuis atau pertanyaan terakhir. Next, we are going to discuss about learning objectives. Oke, di kali ini, di unit ini, Bapak Ibu harapannya pertama adalah bisa menulis, mengucapkan, kemudian melakukan tanya jawab tentang orang-orang yang ada di sekitar sekolah. Kemudian yang kedua adalah menulis teks sederhana, Bapak Ibu, dan mengidentifikasi detail-detail atau hal-hal terperinci yang ada di teks tersebut. Kemudian nanti kita juga akan belajar yang namanya language experience approach, yaitu salah satu metode atau strategi dalam mengajarkan unit ini. Oke, dan terakhir mungkin kita akan ada refleksi ya, apakah materinya bisa tersampaikan dengan baik, kemudian apakah Bapak Ibu paham atau enggak dengan yang saya sampaikan. Semoga paham. Next, oke, ini adalah kosakata utama ya yang akan muncul di materi kali ini. Semoga Bapak Ibu bisa merhatikan dengan baik. Mungkin beberapa Bapak Ibu sudah tahu artinya, nanti kita bahas bersama-sama yang belum ya Bapak Ibu. Oke, the first thing we need to remember, we need to know some vocabularies related to school committee members. Yang pertama tentu saja nama orang-orang yang ada di sekolah Bapak Ibu. Contohnya murid, guru, insya Allah udah tahu bahasa Inggrisnya ya. Kemudian ada kepala sekolah yaitu principal atau headmaster. Kemudian ada juga guru-guru, ada yang berupa wali kelas, ada juga yang mengajar mata pelajaran tertentu, contohnya olahraga, agama, kemudian bahasa Inggris. We have PE teacher, religion, and also English teacher. Terus ada karyawan atau staff-staff yang lain. Oke, dan nanti kita akan mendeskripsikan orang-orang ini dengan dua hal ya Bapak Ibu utamanya yaitu adjective, kata sifat dan juga verb, kata kerja. Kata kerja ini biasanya menjelaskan tentang aktivitas atau tanggung jawab dari orang-orang tersebut. Kalau adjective lebih ke hal-hal yang sifatnya physically bisa terlihat secara fisik atau personality bukan personally ya, personality atau yang sifatnya adalah kepribadian. Jadi sifat fisik ataupun non fisik. Oke, nah ini udah langsung ada contohnya ya Bapak Ibu. So, we have our school community members here. Di sini sudah ada gambar-gambar contoh ya, ini dari AI, thanks to AI. So, we have
some people here sudah ada posisi, jabatan, atau perannya, dan kita akan berlatih gimana sih caranya untuk memperkenalkan diri sendiri atau memperkenalkan orang-orang ini dalam bahasa Inggris. Misalkan kalau kita mau kenalin diri sendiri ada my name, kemudian I am, dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Kemudian kalau ngenalin orang lain bisa juga pakai you, your name, kemudian she, he, ada our juga atau their itu merujuk ke orang lain. Jadi untuk memperkenalkan diri sebenarnya ada banyak variasinya. Bapak Ibu bisa merujuk ke nama atau peran, student, teacher, librarian, dan sebagainya. Atau mungkin kerjaannya sehari-hari ngapain. Misalkan, this person works as. These people work at. Kerjanya di mana? Atau kerjanya ngapain? Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin saya pengen kita sama-sama untuk bikin suatu contoh kalimat kali ya Bapak Ibu ya. So, I'm going to ask all of you here to write down a sentence about one of your school members. Bapak Ibu boleh di kolom chat silahkan bikin satu kalimat tentang Bapak Ibu sendiri boleh atau rekan-rekan yang ada di kantor, di sekolah juga boleh. Perkenalkan dia. Oke, atau perkenalkan diri Anda menggunakan template yang sudah saya sampaikan di slide berikut. Oke. 2 minutes, is it enough? Oke, silakan Bapak Ibu 2 menit. Oke, amazing. Oh, ternyata bagus-bagus. Betul sekali. Oke, that's correct. Great job for everyone. Oke, nah ini sedikit tambahan materi Bapak Ibu karena mungkin ada yang masih bingung penggunaan he, kemudian jadi her, kemudian he, his, we, our, atau they, their. Oke, nah ini sebenarnya perbedaannya adalah kalau Bapak Ibu merubah dari I jadi my, you jadi your, itu berarti sudah ada tanda kepemilikan. Namanya adalah possessive pronouns. Contohnya paling mudah di sini, this is my book. Nah, saya sedang menjelaskan bahwa buku ini adalah milik saya, jadi tanda kepemilikan. And the next one, we have our examples here. Udah ada contoh langsung dari Bapak Ibu ya di sini. Kemudian ada contoh juga dari saya nih. Dari saya di sini ada namanya Pak Bambang ya. Oke, so we have Mr. Bambang here, Bapak Ibu. Mr. Bambang. Bapak Ibu bisa kenalkan dengan this is Mr. Bambang. Tapi kalau mau berbeda strukturnya atau susunan kalimatnya bisa juga kita pakai possessive pronoun. Karena dia cowok adalah he ya Bapak Ibu. He kita ubah dulu jadi his. His name is Bambang. Nah, sebenarnya maknanya sama aja, cuma bentuk kalimatnya agak berbeda. Atau mau ngejelasin apa yang menempel di tubuhnya atau di fisiknya ya, apa yang kita miliki. Contohnya, oh Bapak Bambang ini sudah lumayan berumur dan rambutnya sudah berubah jadi abu-abu ya. His hair is gray. Ini juga boleh Bapak Ibu. Oke, the next one kita punya she ya. Nah, she kalau kita ubah jadi her, maka kita bisa pakai her name is Zahra. Terus kita mau definisikan nih, yang mencolok dari Mbak Zahra adalah menggunakan jas putih ya, karena dia seorang perawat. Her coat is white. Nah, ini yang terakhir bareng-bareng nih. Kalau tadi kita belajar ada subjek yang tunggal ya, dari he, she, kemudian kita punya bertiga sekaligus. Kita sebut sebagai mereka. Nah, mereka ini kata gantinya adalah they. Tapi kalau kita mau ganti jadi kata kepemilikan, kita ubah jadi their. Oke, their names are Weni, Putri, and Rahma. Terus kalau ada bendanya selain names, kita tinggal tambahin aja teman-teman, Bapak Ibu. Their uniform is brown batik. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu, semoga bisa dipahami. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Okay, the next one. So we are going to learn a method here that you can use in your classroom to teach this unit or this topic. Bapak Ibu, di sini ada sebuah metode namanya adalah language teaching method. Oke. Jenisnya kali ini kita akan belajar LEA atau language experience approach. Nah, ini kan lumayan panjang ya, Bapak Ibu boleh difokuskan ke kata-kata yang saya berikan warna. Oke. Yang pertama adalah leverage. Okay, leverage leverages students on lived experience and oral languages
as the foundation for learning to read and write. Nah, di sini ada kata lived experiences. Kata kuncinya adalah membuat murid-murid itu bisa merasakan secara nyata pengalaman tersebut. Terus yang kita perhatikan adalah oral dan juga reading and writing. Jadi yang jadi fondasinya adalah speaking, Bapak Ibu. Kemudian nanti dari speaking itu kita tuangkan jadi bentuk-bentuk ide, yaitu di bentuk tulisan. Oke, kalau Bapak Ibu lihat yang di warna orange, orange ya, kita lihat what a student can think about, they can say. Seharusnya, idealnya, pembelajarannya, apa yang bisa dipikirkan, diketahui sama murid-murid itu juga bisa diucapkan. Kemudian, what they can say can be written down. Apa yang diucapkan juga bisa dituliskan. What can be written down can be read by themselves or others and others. Nah, apa yang ditulis ini nggak asal nulis ya, tapi tulisannya bisa dibaca sama dirinya sendiri ataupun orang lain. Nanti produk akhirnya adalah teks, Bapak Ibu. Dan harapannya teks yang digunakan atau nantinya dikompilasi sebagai hasil karya adalah teks bikinan dari murid Bapak Ibu sendiri tentang anggota komunitas sekolahnya. Jadi sangat otentik ya. Oke, pengalamannya sangat dekat dan nyata. Oke, let's move on to our next slide. Itu caranya gimana ya? So, we are going to take a look on some steps of the procedure for implementing this method. Di sini ada beberapa pilihan ya Bapak Ibu. Untuk step pertama, ada A, B, C. Jadi kalau plan yang satu gagal, boleh pilih plan yang lain. Plan paling ideal adalah kita pura-puranya field trip gitu ya. Kita keliling sekolah, kemudian nanti gurunya memandu, menunjukkan anggota komunitas sekolah, kerjanya ngapain, kosakata yang terkait, atau benda-benda yang ada di sekitarnya, atau yang mereka gunakan. Itu kalau bisa. Tapi kadang-kadang kan jam pelajarannya tidak cukup panjang. Bisa juga Bapak Ibu mungkin pilih salah satu, salah dua, atau salah tiga, bukan nama kota tapi ya, teman-teman rekan kerja yang mungkin bahasa Inggrisnya lumayan, untuk datang ke kelas, visitasi kelas. Kemudian boleh dikasih waktu sedikit untuk menjelaskan tentang diri mereka dan pekerjaannya. Atau kalau misalkan mereka kesusahan, boleh dibantu dengan Bapak Ibu tuliskan deskripsinya dan minta mereka untuk baca saja. Oke. Terus kalau nggak bisa lagi, masih susah nih, guru-guru yang lain sibuk. Boleh, kita pakai foto aja. Foto nih, biasanya kan Bapak Ibu punya foto karyawan per tahun, biasanya gonta-ganti tuh ya. Seragamnya beda gitu setiap tahun. Nah, itu bisa sekali dipakai. Bapak Ibu sediakan fotonya, kemudian nanti jelaskan ke anak-anak gitu ya, tunjukkan ke semuanya. This is, she is, he is, bla bla bla. Jadi langsung praktek. Kita menunjukkan orang-orang yang mereka kenali secara langsung dan kita gunakan bahasa Inggris untuk mendeskripsikan namanya, sifatnya, kemudian pekerjaan dan aktivitas atau deskripsi tanggung jawabnya masing-masing dari orang tersebut. Oke. And then the next one, kita juga masih ada ya ibu-ibu, bapak-bapak, beberapa langkah yang lain. Nah, ini bisa nih ya, kita meminta untuk murid-murid kita menulis bersama. Menulis bersama, jadi collaboration. Kadang-kadang kan kita terlalu banyak banyak kompetisi lah kayak. Nah, kali ini kolaborasi. Ini saya ada contoh teks seperti ini. Ini contoh yang sudah sempurna ya Bapak Ibu. Nanti untuk teks yang aslinya kan pasti mungkin masih banyak kekurangan. Bapak Ibu bisa meminta anak-anak untuk memperhatikan teks yang mereka buat dan mengidentifikasi apakah ada yang ingin diperbaiki atau ada yang penulisannya kurang tepat atau seperti apa, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, nah ini ada beberapa classroom English yang bisa kita gunakan. Misalkan Bapak Ibu mau anak-anak untuk mencari pronouns atau kata ganti she, he, it, atau they, we, I, you. Atau mungkin to be, am, is, are. Atau mungkin apalagi, oh kata ganti tadi ya, kata ganti yang ada unsur kepemilikannya. Her, his, their, our. Terus my, segala macam. Nah, ini bisa pakai instruksi ini, Bapak Ibu. Who can find the word bla bla bla? Atau mau minta untuk menunjukkan point the word, lingkari, circle the word, underline, menggarisbawahi.
Oke, atau minta mereka untuk mengikuti Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa membacakan teksnya, kemudian anak-anak diminta untuk mengikuti, biar tahu cara bacanya. Oke, nanti juga bisa sekalian prompting, apa namanya, memantik reaksi dari anak-anak, respon dari anak-anak atas apa yang sudah Bapak Ibu jelaskan. Misalkan di gambar tersebut, eh, Bapak Ibu pengen memastikan mereka sudah tahu nih, setiap orang di sekolah itu punya roles atau peran masing-masing dan perannya apa aja. Who is she? Atau who is he? Atau misalkan who is our librarian? Who is our principal? Nah, itu bisa juga dipakai. Oke, kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu juga bisa menambahkan kalimat pujian. Jangan lupa ada fantastic, good job, dan sebagainya. Oke. And for the last one, I'm going to ask Bapak Ibu here to take pictures of the people in the school or maybe bring foto karyawan to our offline meetings. Okay, we are going to do some activities using that picture. Contohnya saya sudah apa namanya menampilkan foto dari saya beserta teman-teman karyawan di tempat kerja saya. Bapak Ibu juga nanti kalau kita ketemu silakan dibawa gitu Bapak Ibu ya. Oke, di print out boleh yang agak besar Bapak Ibu bisa biar kita bisa melihatnya dengan jelas. Silakan Bapak Ibu sebagai penutup berikan feedbacknya dari link yang sudah saya share. Oke, dua saja Bapak Ibu. Pertama adalah rating. Rating apakah metode tadi itu mudah atau enggak untuk diikuti. Dan yang kedua adalah apakah Bapak Ibu mau mengaplikasikan metode ini atau enggak. Oke, boleh agak panjang, boleh singkat. Thank you very much Bapak Ibu. Hopefully it is understandable and it is clear. See you again on our offline meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon.